Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi secara online. Dan satu hal yang selalu saya ingat dalam kehidupan saya secara pribadi, ketika saya masih bisa bangun pagi, berarti itu masih ada harapan. Dan saudara, itu adalah sebuah mujizat yang bisa kita syukuri setiap hari. Setiap kali kita membuka mata, kita bisa memasuki hari, minggu, bulan yang baru. Itu merupakan suatu sukacita, anugerah yang Tuhan berikan oleh Tuhan kepada kita semuanya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Mari bersama-sama kita mensyukuri ini, dan kita bersama-sama menyaksikan siaran online ini, dan kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami memasuki bulan yang baru. Dan kami percaya saat kami memasuki situasi keadaan yang baru, itu membuktikan bahwa Tuhan memberikan kepada kami harapan-harapan yang baru di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami semuanya yang melayani maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan urapi kami, sehingga saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Kau menjamah setiap kami, sehingga meskipun kami tidak bertemu, mereka melihat di rumah mereka masing-masing, tetapi berkat Tuhan, kuasa Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa saat kita melihat pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, maka kita teringat akan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Dia memberikan segala-galanya yang terbaik. Minggu yang pertama ini kita juga akan menerima perjamuan kudus, dan kita akan bersama-sama melihat dan menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan mengingat kembali akan karya dan pengorbanan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kekuatan kita, harapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bersama-sama kita naikkan pujian ini, menyembah dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Kekuatan di jiwaku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih, kami tersungkur Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian di hadapan Dia yang berkuasa. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, Engkau kekuatan jiwa kami Tuhan. Ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami tak akan melepaskan-Mu Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari angkat tangan kita bersama-sama, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadi
jadikanku bejanamu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami percaya dan kami yakin harapan kami yang terbaik hanyalah di dalam-Mu, Yesus. Engkau yang terbaik Tuhan. Ajar kami Tuhan menyadari bahwa Engkau sumber pengharapan kami, sumber segalanya yang terbaik. Oh Allah yang dahsyat, haleluya. Yesus, Engkau kekuatan kami, Engkau ketenangan hidup kami, sumber segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau menderita buat kami, dan dengan penderitaan-Mu kami merasakan kebahagiaan, karena Tuhan lakukan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan yang Tuhan lakukan, dan curahan darah-Mu, karena dengan Kau mencurahkan darah-Mu yang kudus itu, segala pelanggaran kami disucikan oleh Tuhan. Kami yang dahulu orang yang cemar, orang yang tidak benar, namun karena karya-Mu Tuhan, kami dibenarkan karena itu. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami juga untuk berani sebagai orang-orang yang percaya menderita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kuasa-Mu, karena kami tahu penderitaan kami bersama-sama dengan Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah lakukan bagi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan terus mengiring Tuhan sepanjang umur hidup kami. Bersama-sama sekali lagi katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur hari ini kami boleh menyediakan waktu kami yang terbaik untuk kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Biarlah penyembahan kami bukan sekedar ucapan bibir kami, namun bila setiap penyembahan kami lahir dari hati kami yang memuliakan nama Tuhan, sehingga setiap penyembahan, pengagungan kami kepada Tuhan bisa Tuhan akui di surga sebagai penyembahan yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kami sediakan waktu kami yang terbaik, kami sediakan tanah hati kami yang paling baik untuk kami ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang hari ini Tuhan percayakan untuk menyampaikan maksud kebenaran firman Tuhan. Bila pewahyuan, hikmat yang datang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar memberikan teguran, memberikan nasihat, memberikan kekuatan dan harapan. Karena firman-Mu yang kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sediakan hati kami, dan inilah waktu yang terbaik untuk kami duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita dengarkan firman Tuhan hari ini, dan waktu selanjutnya saya berikan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang disayang Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, terlebih dahulu kita akan menerima anugerah kebenarannya. Namun juga mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama saudaraku. Allah Roh Kudus, silahkan Kau mengurapi setiap kami dengan roh hikmat dan pewahyuan, agar setiap kebenaran ini menjadi rema, menjadi penyingkapan Tuhan, dan membawa kami hidup di jalan-jalan Tuhan. Karena anugerah-Mu, biarlah kami sungguh-sungguh tidak hanya mengerti, tapi juga melakukan kebenaran ini. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima anugerah-Mu dengan hati bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerahnya, sebelum kita menerima tubuh dan darahnya, biarlah kebenaran ini sekali lagi membawa kita hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini adalah submission atau penundukan diri. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus, penyaliban merupakan sebuah hukuman, ya, untuk orang-orang yang dianggap melakukan kejahatan yang besar, ya. Penyaliban merupakan bentuk hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Roma saat itu. Yang disalib biasanya adalah penjahat kelas berat atau kelas kakap, budak yang melakukan kesalahan, dan para pemberontak, ya. Orang yang melanggar peraturan-peraturan penting dalam hukum Roma, ya, atau hukum agama saat itu, dan masyarakat Yahudi lebih sering dihukum mati dengan cara dirajam batu. Karena itu, kalau Yesus disalibkan, itu artinya bahwa Yesus dianggap melakukan sebuah kesalahan, bukan kesalahan biasa atau umum, tapi dianggap sebagai orang yang melakukan kesalahan yang sangat berat, ya, disamakan dengan para penjahat-penjahat kelas kakap, sehingga dia harus dihukum di kayu salib. Yesus disalib dengan alasan, saudara, Yesus dituduh merencanakan pemberontakan melawan pemerintah Roma. Ya, yang pertama, Yesus dituduh, ya,
melakukan atau merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah Roma. Itulah sebabnya ditulis Yesus digantung di antara pemberontak-pemberontak. Ya, Yesus digantung di antara pemberontak-pemberontak. Ya. Itu dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-37, atau Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Ya. Nah, yang kedua, secara teologis Yesus memang mati di salib. Ya, saudara. Yesus memang mati di kayu salib. Ya. Karena pemberontakan manusia terhadap kehendak Allah. Itu persoalannya, saudara. Ini secara teologis yang memang harus kita pelajari. Bahwa Yesus mati di kayu salib. Ya. Namun mati di kayu salib itu sesungguhnya bukan karena sebuah kejahatan, bukan karena pemberontakan terhadap pemerintah Roma, ya. Namun Yesus mati akibat pemberontakan manusia-manusia. Itu sudah ada di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, pasal 43 ayat 25, pasal 42 ayat 22. Nah, sekarang saya akan bacakan beberapa bagian ayat dari Yesaya pasal 53 khususnya ayat 4 sampai ayat 8, ya, untuk disarikan dalam dua hal saja. Kali mari kita membaca bersama-sama Yesaya pasal 53 mulai ayat yang ke-4 sampai 8. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Saudara, dari bacaan ini kita mendapati dua hal yang inti. Yang pertama, di pihak manusia, saya dan saudara, di pihak manusia, saya dan saudara, ya, manusia memberontak terhadap kehendak Allah. Manusia memberontak terhadap kehendak Allah, dan itu mengakibatkan kematian yang kekal, kematian selama-lamanya dalam hukuman di neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, di pihak Tuhan Yesus, ya, yang kedua di pihak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memiliki ketaatan. Tuhan Yesus memiliki penundukan, di mana penundukan dan ketaatan ini, ya, membawa kepada keselamatan bagi manusia yang memberontak. Perhatikan Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7, saudara. Perhatikan Yesaya pasal 53 ayat ke-7, ya. Tadi dikatakan bahwa dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan dia tidak membuka mulutnya.
seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya. Itu artinya apa, saudara? Yesus membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dia nurut saja, dia manut saja. Ya, dia rela dituntun ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh ketika digunting bulunya. Ya, ia tetap tidak membuka mulutnya. Artinya Yesus menjalani menuju ke salib itu dengan tidak memberontak kepada kehendak Bapa. Ya, dia tidak berkeluh kesah. Ya, dia tidak meronta-ronta. Dia manut, dia rela, dia nunduk. Dia punya ketundukan, punya penundukan kepada kehendak Bapa di surga. Karena itu saudara perhatikan, Yesus memiliki penundukan diri, dan penundukan diri itu melahirkan ketaatan. Filipi pasal 2 ayat 7 sampai ke 8. Ya. Yesus tidak hanya rela dilucuti kealahannya, ya, dilucuti, ya, dilucuti jubah kebenarannya, kebesarannya, ya. Namun dia lihat saudara, rela datang, ya, meninggalkan segala kemegahannya. Dia turun sebagai manusia, mengambil rupa sebagai hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia dan hamba, dia taat, rela, dikatakan sampai mati di kayu salib. Dia dilucuti jubah kebesarannya, ya, dan juga kedudukannya sebagai Tuhan. Ya, itu benar-benar dia rela, saudara, sampai tingkat menjadi manusia seperti ciptaannya sendiri. Dan bahkan dalam kondisi sebagai manusia, sebagai ciptaan, sebagai hamba, dia rela mati di kayu salib. Itu artinya Yesus punya submission, penundukan diri yang total kepada kehendak Bapa, saudara. Nah, saudara perhatikan, ya, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, kerelaan diri kita ketika kita dituntun, dibawa, dan mengalami penderitaan karena kehendak Allah, itu yang disebut dengan submission. Sekali lagi, ketika kita rela, ya, dibawa Tuhan, dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan, ya, dalam kehendak Tuhan, dan kita mengalami penderitaan akibat kehendak Tuhan itu, kerelaan kita, ya, penundukan kita, itu disebut dengan kata-kata submission, penundukan diri yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya. Ingat saudara, kuncinya adalah, ya, tunduk, rela menderita karena kehendak Allah. Tunduk, rela menderita karena kehendak Allah, bukan karena kesalahan sendiri. Banyak orang menderita di dalam kekristenan, tapi bukan karena kehendak Allah, bukan karena salib, namun karena kesalahan sendiri, karena dosa-dosanya sendiri, saudara. Ya. Maka pertanyaannya, saudara, siapa yang mau menderita di dunia ini? Apapun alasannya, ya. Siapa yang mau menderita di dunia ini? Apapun alasannya, siapa, saudara? Saya yakin tidak ada orang atau satupun orang yang mau menderita, ya. Tidak ada, saudara. Namun perhatikan, saudara, tanpa melihat alasan di balik penderitaan, kita semua pasti tidak mau menderita.
Artinya, kalau kita memahami alasan kenapa kita menderita, saya yakin kita pasti mau menderita, saudara. Apalagi untuk kehendak Tuhan. Karena itu, perhatikan, ada dua alasan kita harus submission atau rela tunduk dan rela menderita demi kehendak Allah di dalam hidup kita, saudara. Ada dua alasan. Yang pertama, perhatikan, Tuhan tahu, yang pertama, Tuhan tahu sejak manusia diciptakan, manusia lebih memilih hidup sesuai dengan jalannya sendiri, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ini perhatikan, saudara. Alasan yang pertama, ya, Tuhan tahu sejak manusia diciptakan, manusia lebih memilih hidup dalam kehendaknya sendiri, hidup memilih jalannya sendiri. Maka perhatikan, ya, Adam Hawa jatuh karena pilihannya sendiri, ya, karena kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Kalau dia menderita pada akhirnya membawa manusia semua menderita, ya, penderitaannya bukan karena kehendak Allah, tapi karena pilihan dan jalannya sendiri yang berdosa. Makanya dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 dikatakan begini, kita sekalian sesat seperti domba, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, perhatikan yang menarik, saudara, ya, kita sekalian sama seperti domba, ya, yang sesat karena mencari jalan sendiri. Karena konteksnya adalah, ya, di Israel kumpulan domba-domba itu, ya, itu hidupnya memang biasanya bergerombol. Jika ada domba itu memisahkan diri dari gerombolan, dari kelompoknya, ya, ketika memisahkan diri makin jauh, makin jauh, makin jauh, ya. Sementara kelompok atau gerombolan ini sudah berjalan lebih jauh, maka biasanya domba yang terpisah ini, ya, mengambil jalan sendiri ini, mencari rumput sendiri ini, biasanya tidak bisa kembali kepada kelompoknya. Kenapa? Domba ini sudah tersesat dan tidak tahu jalan menuju kelompoknya. Tidak tahu jalan lagi, saudara. Itu sebabnya domba itu kalau terpisah, maka dia menjadi domba yang tersesat dan tidak bisa kembali kepada kelompoknya. Kita diumpamakan seperti domba yang tersesat, saudara. Dan Tuhan tahu kecenderungan manusia adalah seperti domba itu, ya, memilih jalannya sendiri, ya. Itulah sebabnya alasan pertama ini coba perhatikan baik-baik, saudara. Kita menderita seringkali karena kita memilih jalan kita sendiri, ya. Karena itu yang kedua inilah yang buat kita harus paham. Yang kedua, tanpa salib tidak ada kemuliaan. Yang kedua, tanpa salib tidak ada kemuliaan. Artinya apa, saudara? Hanya lewat penderitaan yang Tuhan izinkan, ya, saudara perhatikan, hanya lewat penderitaan yang Tuhan izinkan, manusia baru mau belajar hidup di dalam kehendak Allah. Kalau yang pertama, manusia itu cenderung seperti domba yang tersesat, mengambil jalannya sendiri, ya. Lihat, perhatikan, saudara, ya. Namun yang kedua, perhatikan, ya, manusia itu, ya, baru mau belajar kehendak Allah kalau manusia itu mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan. Sehingga manusia akan membuktikan bahwa penderitaan yang ia alami itu justru akan membawa kepada pertobatan, ya, pemulihan, kebaikan, dan ujung dari penderitaan atas kehendak Allah itu justru membawa manusia, ya, pada kemuliaan yang akan diterimanya nanti di langit baru dan bumi baru. Karena itu, saudara,
Ikut Yesus itu tidak mudah. Menjadi murid Yesus tidak mudah. Sampai Tuhan itu menyuruh kita untuk menghitungnya seperti seorang mendirikan menara. Ya. Apakah biaya cukup? Apakah risikonya begini? Siap? Ya. Itu artinya menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Yesus itu tidak mudah. Maka Yesus memberikan sebuah syarat. Apa saudara? Menyangkal diri yang pertama. Itu artinya belajar untuk tidak memilih jalannya sendiri, belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, pikul salib. Itu artinya ikut Yesus harus siap menderita demi kebenaran, demi kehendak Allah. Makanya dalam 2 Korintus ya, pasal yang keempat ya, 2 Korintus pasal keempat ayat yang ke-17 dikatakan begini: sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya apa saudara? Paulus menyadarkan kita hidup sebagai murid Kristus, sebagai umat Allah, sebagai orang Kristen itu tidak mudah. Ya, harus menyangkal diri, harus pikul salib, dan itu menyangkal diri, pikul salib itu bicara penderitaan. Dan Paulus mengalami begitu banyak penderitaan demi penderitaan, dan bahkan nyawanya selalu terancam. Namun Paulus rela menderita seperti itu. Bahkan Paulus juga berkata, penderitaan dia alami ini ya, kalau dibandingkan dengan kemuliaan akan diterima nanti, penderitaan ini bagi Paulus adalah penderitaan yang ringan. Kenapa ringan? Karena Paulus membandingkan ya, antara penderitaan sekarang di dunia ini dengan kemuliaan akan diterima, itu tidak ada apa-apanya. Kemuliaan di langit baru, bumi baru itu jauh lebih besar. Ya, sedangkan penderitaan di dunia ini itu sesungguhnya tidak ada apa-apanya, itu ringan. Kalau kita memandang kepada salib Kristus, kalau kita memandang kepada kemuliaan Tuhan, itu akan menjadi ringan, saudara. Nah, ini sesungguhnya sebuah pelajaran penting. Apapun penderitaan kita, seberat apapun, jika itu memang adalah kehendak Allah, dalam arti di jalannya Tuhan, dalam kehendak Allah, penderitaan kita seberat apapun, kalau itu memang salib, itu penderitaan karena kehendak Allah, itu tetap akan terasa ringan kalau kita membandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima di langit baru, bumi baru nanti. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh ya, secara umum. Sekali lagi secara umum ya. Karena kalau secara spesifik itu artinya ada penderitaan-penderitaan yang bukan karena kejadian-kejadian ya. Nah, ini secara umum saudara perhatikan. Contoh-contoh umum manusia baru mau ya, submission, rela menderita demi kehendak Allah. Ya, contoh-contoh umum manusia baru mau rela menderita demi kehendak Allah dan tunduk pada kehendak Allah atau submission. Ya, contoh-contohnya adalah yang pertama, perhatikan baik-baik ya. Manusia baru tunduk pada kehendak Allah. Yang pertama, jika belum sakit sampai tergeletak dan tidak bisa apa-apa, perhatikan yang pertama ya. Manusia itu jika belum sakit sampai tergeletak dan tidak bisa apa-apa, manusia itu cenderung bedut, orang Tegal bilang ya, ndablek orang Jawa bilang, atau bebal menurut bahasa Indonesia saudara. Manusia cenderung bedut, bebal, ndablek ya, kalau belum sampai sakit dan tergeletak dan tidak bisa apa-apa. Contohnya apa saudara? Ada banyak orang rakus dalam segala macam makanan dan minuman ya. Makanan yang berlemak ya, sesungguhnya itu bagus, tapi dalam takaran ya. Makanan yang berminyak jenuh, artinya berkali-kali minyaknya dipakai, tetap dipakai
ya, atau beli gorengan di pinggir jalan yang minyaknya sudah jenuh, ya, atau makan yang berkolesterol tinggi, ya. Sesungguhnya kita butuh kolesterol, tapi dalam takaran yang tepat. Tapi banyak kalau tiap hari kita rakus, ya, makan-makan yang berlemak, makan-makan yang berkolesterol tinggi, ya. Bayangkan saudara, begitu kita jatuh, blek, nggak bisa apa-apa. Apalagi ditambah dengan kesukaan minum yang bersoda. Minum bersoda itu nggak masalah saudara, ya, asal hanya sesekali saja, tidak tiap hari, tidak tiap minggu, sesekali saja, nggak masalah. Namun ada orang yang begitu getol, suka sekali dengan minum yang bersoda, ya. Bahkan lebih lagi orang yang suka dengan minum-minuman yang beralkohol tinggi, sampai 70% saudara, ya, 40-70%, ya. Kalau hanya sebatas ukuran untuk kesehatan, Alkitab juga mencatat, ya, hanya sedikit untuk kesehatan pencernaan, tidak masalah. Tapi orang-orang banyak yang bukan alasan kesehatan, namun untuk kesukaan. Nah, makanan minuman yang seperti ini, kalau belum membuat orang jatuh sakit dan tergeletak, nggak bisa apa-apa, tetap akan dablek, tetap akan rakus, tetap akan bedut, tetap akan bebal menikmatinya, saudara. Contoh lain, ada orang yang sangat enjoy dengan rokok dan narkoba, ya, enjoy sekali dengan rokok dan narkoba, dengan alasan sampai seusia ini aku juga nggak apa-apa, juga nggak sakit, ya, mungkin daya tahan tubuhnya cukup baik, saudara. Namun tetap rokok dan narkoba pada akhirnya akan buat orang jatuh, ya, benar-benar terpuruk dan tidak bisa apa-apa, ya. Contoh lainnya, ada orang yang sangat enjoy, ya, dengan kebiasaan begadang, ya, tidur melarut malam atau bahkan sampai dini hari, ya. Kebiasaan ini kebiasaan yang buruk, saudara, ya. Coba perhatikan, orang-orang akan tetap dablek, tetap akan bedut, tetap akan bebal melakukannya. Kenapa? Merasa enjoy. Padahal kalau sadar secara medis, jantung itu punya satu fungsi, ya, berfungsi untuk memompa seluruh darah ke seluruh tubuh agar lancar dipompa sehingga tubuh bisa bekerja dengan maksimal, dengan baik, dengan normal. Namun kalau liver, ya, seharusnya jam 11 malam harus tidur, ya. Kalau enggak, saudara, liver itu punya 500 fungsi. Jantung cuma satu, liver punya 500 fungsi, ya. Bayangkan kalau tidurnya larut malam di atas jam 11 sampai dini hari, ya, tinggal tunggu waktu livernya terganggu, jatuh, tergeletak, nggak bisa apa-apa. Ada banyak orang enjoy, saudara, ya. Kemudian contoh lainnya, saudara, ya, ada orang yang suka tidur berganti-ganti pasangan menuruti hawa nafsunya, saudara, ya. Padahal, ya, ada banyak penyakit yang mengintai, yang menyeramkan, seperti HIV, ya, kanker serviks, ya, sifilis, kanker kulit dan lain-lainnya, saudara. Coba bayangkan, ya, tetap dablek, saudara. Oleh anugerah Tuhan, kalau tanya gimana Pak Bambang sendiri, oleh anugerah Tuhan, seumur saya sampai sekarang ini, saya hanya dengan istri saya, saudara. Oleh anugerah Tuhan, ya. Namun banyak orang merasa enjoy dengan hal ini, padahal penyakit ini yang menyeramkan ini, ya, sudah menunggu, saudara. Tapi manusia tetap, sekali lagi, jika belum sakit sampai tergeletak dan tidak bisa apa-apa, semua yang saya sebutkan contoh-contoh tadi itu tetap akan dilakukan, saudara. Contoh umum yang pertama itu, saudara. Contoh umum yang kedua, jika belum habis sampai ludes, perhatikan, jika belum sampai habis ludes atau habis sampai ludes, manusia cenderung suka bermain judi. Ini perhatikan, saudara, ya. Sebelum sampai habis ludes, manusia cenderung suka bermain judi. Begitu habis-habisan
ya, tidak punya apa-apa lagi, rumah dijual, harta benda dijual, ya, akhirnya pindah rumah, mungkin cari kontrakan bersama istri dan anak-anaknya, saudara. Hidup dalam kemiskinan seperti itu, barulah sadar bahwa judi itu memang sangat merusak, saudara. Contoh umum yang ketiga, jika belum terpuruk sampai hancur lebur, perhatikan, jika belum terpuruk sampai hancur lebur, manusia cenderung bermain, ya, manusia cenderung berani bermain dengan uang bank, ya, dan memainkan usaha-usaha yang fiktif atau bahkan manipulatif. Ya. Coba bayangkan, saudara, berurusan dengan uang bank itu normal. Semua pembisnis, ya, itu selalu berurusan dengan bank. Namun ada banyak oknum-oknum, ya, yang tidak bertanggung jawab, yang justru melakukan sebuah kejahatan uang, ya. Banyak usaha yang fiktif dan manipulatif dan rekayasa-rekayasa bisnis. Tapi manusia karena dipicu oleh keinginannya untuk hidup kaya raya, maka melahirkan kejahatan. Itulah sebabnya 1 Timotius pasal 6 ayat ke-10, akar kejahatan adalah cinta uang. Manusia terdablek, saudara. Contoh umum yang keempat, ya, jika belum kena batunya, perhatikan, ya, jika belum kena batunya, manusia akan terus hidup dalam arogansi, dalam kesombongan, dalam keangkuhan, dalam jumawa, dan suka merendahkan orang lain. Orang-orang seperti ini, ya, saudara, banyak jumpai, saudara. Ya, jika belum kena batunya, orang-orang seperti ini akan terus, ya, hidup dalam keangkuhan, arogansi, jumawa, kesombongan, dan suka merendahkan orang lain. Ya, kalau belum kena batunya, orang seperti ini akan terus berlaku seperti itu. Yang kelima, contoh umum, saudara, jika belum kena musibah, belum kena bencana, belum kena tragedi, ya, atau sakit penyakit yang mematikan, manusia cenderung hidup egois, mementingkan diri sendiri, hidup pelit, dan hidup semau gue atau semaunya sendiri. Orang egois di dunia ini begitu banyak, saudara. Namun perhatikan, orang egois sebelum kena musibah, bencana, tragedi, sakit penyakit mematikan, orang egois biasanya akan tetap egois, saudara. Contoh yang keenam, saudara, jika belum tersandung masalah yang berat atau sebuah kondisi yang mengharu biru, perhatikan, jika belum tersandung masalah berat atau sebuah kondisi yang mengharu biru, manusia cenderung tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Manusia itu kecenderungannya adalah, ya, kalau kena masalah berat baru mencari Tuhan. Makanya sebelum tersandung masalah yang berat atau sebuah kondisi yang mengharu biru, manusia biasanya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak sungguh-sungguh, saudara. Ini contoh umum, saudara. Pada umumnya manusia baru cari Tuhan kalau, ya, ada masalah yang berat, saudara. Contoh umum yang ketujuh ini merupakan kesimpulan, saudara. Manusia cenderung terlambat sadar, ya. Manusia cenderung terlambat sadar daripada mencegah sebelum terjadi. Saya ulangi, saudara. Manusia cenderung terlambat sadar daripada mencegah sebelum terjadi. Itu sifat manusia secara umum, saudara. Cenderung tidak sadar, cenderung terlambat sadar daripada mencegah sebelum terjadi.
Maka pertanyaan penutupnya adalah, bagaimana yang bijak dan yang baik itu atau yang benar? Bagaimana yang bijak dan yang benar atau yang baik? Maka jawabannya saudara, tanpa harus menunggu sebuah kejadian, sebuah tragedi, sebuah musibah, sebuah kondisi yang mengharu biru, ya, sebuah penyakit yang mematikan, tanpa menunggu semua kondisi-kondisi buruk itu, mari dengan memohon pertolongan kepada Roh Kudus, kita dimampukan untuk memahami kebenaran ini, ya, agar oleh anugerahnya ketika kita memahami kebenaran ini, bahwa ikut Yesus itu harus menyangkal diri dan pikul salib, dan itu bicara penderitaan. Kiranya kita dimampukan untuk rela, untuk submission, tunduk kepada kehendak Allah. Itu yang terbaik saudara, dan bijaksana. Karena itu saudara, saya akan baca beberapa ayat-ayat ini sebelum saya memberikan kesimpulan untuk menutupnya dan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan baca beberapa ayat-ayat ini agar saya dan saudara memahami arti dari submission, tunduk pada kehendak Allah sekalipun menderita. Yang pertama, 2 Korintus pasal 7 ayat ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah yang menghasilkan pertobatan, yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Artinya, ya, jika kita mengalami sebuah duka cita atau penderitaan dalam kehendak Allah, itu justru akan menghasilkan pertobatan dan membawa kita kepada keselamatan. Namun kalau duka cita dari dunia ini, penderitaan dari dunia ini, itu membawa kepada kematian. 2 Korintus pasal 7 ayat ke-11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, ya, bahkan pembelaan diri, ya, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Artinya saudara, ya, kalau kita ini hidup dalam duka cita karena mengerjakan kehendak Allah, ya, justru duka cita atau kebenaran dari karena kehendak Allah itu justru akan mengerjakan kesungguhan yang besar. Firman Allah berkata, justru mengerjakan kesungguhan yang besar. Artinya apa? Kita akan terdorong sungguh-sungguh mencari wajah Allah, sungguh-sungguh hidup dalam perkara-perkara Allah, ya. Dan kalau kita, ya, dihakimi oleh seseorang karena sebuah masalah, firman Allah tadi berkata, ya, segala kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman, itu semuanya akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan, ya. Namun kuncinya kita tunduk, tidak membela diri saudara. Ayat berikutnya 1 Petrus pasal 2 ayat ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar ada kehendak Allah, ya, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini perhatikan saudara. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Artinya saudara, ada banyak orang Kristen dituduh bersalah, ya, dituduh melakukan sebuah kesalahan, ya, dan itu membuat dia menderita, ya. Namun karena dia tidak bersalah, dia tuduh dan dia menderita. Nah, penderitaan seperti itu adalah, ya, penderitaan karena kehendak Allah, dan itu disebut sebagai kasih karunia karena dia menderita bukan karena sebuah kesalahannya.
tapi karena kehendak Allah. 1 Petrus pasal 3:17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, ya, jika hal itu dikehendaki Allah. Jadi sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi kalau kita berbuat baik karena kehendak Allah, itu lebih baik daripada kita menderita karena berbuat jahat. Karena itu pilihlah berbuat baik, saudara. Ayat berikutnya 1 Petrus pasal 4 ayat kedua. Supaya waktu yang sisa, ya, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, ya, tetapi menurut kehendak Allah. Ini perhatikan, saudara. Ini pesan terakhir, saudara. Supaya waktu yang sisa, artinya sisa umur kita, ya, jangan kamu pergunakan, ya, jangan kamu pergunakan untuk melakukan keinginan manusia, menurut keinginan diri sendiri, ya, tetapi gunakanlah waktu yang sisa untuk menuruti kehendak Allah, keinginan Allah, selera Allah, ya, rencana Allah, saudara. Waktu yang sisa mari kita pergunakan itu, ya, karena 1 Petrus pasal 4 ayat ketiga berkata begini, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa, saudara? Karena sudah begitu banyak sisa waktu kita, ya, artinya sudah begitu banyak umur kita habiskan di belakang. Sudah begitu banyak waktu yang kita miliki, sisa umur kita sudah begitu banyak kita habiskan, ya, di belakang. Untuk apa? Menuruti kehendak kita sendiri, menuruti keinginan kita sendiri, menuruti hobi kita sendiri, menuruti semua yang kita lakukan sesuai dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup seperti orang-orang duniawi, saudara. Artinya sudah begitu banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan di umur-umur yang sudah kita lalui, ya. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Itu yang kita lakukan masa-masa sebelumnya, saudara. Dalam rupa-rupa keinginan, rupa-rupa kemabukan, pesta pora, ya, perjamuan minum yang memabukkan, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ini perhatikan, saudara. Hidup kita sudah banyak dihabiskan dalam hawa nafsu, ya, kemabukan, keinginan sendiri, pesta pora, minum-minuman, bahkan penyembahan berhala yang terlarang. Waktu kita sudah begitu banyak dihabiskan di sana. Firman Tuhan berkata, supaya waktu yang sisa umurmu jangan kamu gunakan untuk hal itu lagi, tapi mari mulai digunakan untuk kehendak Allah, saudara. Nah, saudara, sekarang kita masuk dalam sebuah kesimpulan, saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kesimpulannya, saudara, kesimpulannya, ya. Yang pertama, menjadi murid Yesus, menjadi saksi Yesus, melakukan firman Tuhan, hidup dalam kesucian, hidup dalam ketaatan adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, apa sih kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah menjadi murid Yesus, menjadi saksi Kristus, melakukan firman Tuhan, hidup dalam kesucian, hidup dalam ketaatan, hidup berbagi dan sebagainya. Itulah kehendak Allah. Termasuk, ya, mengasihi musuh, ya, memberkati orang menganiaya, itu kehendak Allah semua, saudara, ya. Nah, yang kedua, untuk melakukan kehendak Tuhan itu yang saya sebutkan tadi di atas, kita harus menyangkal diri dan pikul salib, ya. Semua kehendak Tuhan di atas, ya, menjadi murid, menjadi saksi, melakukan firman, hidup suci, hidup berbagi, mengasihi musuh dan sebagainya. Melakukan itu semuanya, itu merupakan kehendak Allah, ya. Untuk melakukan kehendak Allah itu, kuncinya adalah rela menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib itu adalah penderitaan, ya, penderitaan. Namun jika kita memiliki submission atau penundukan diri kepada kehendak Allah, ya, maka akhir hidup kita adalah kemuliaan di langit baru, bumi baru.
Makanya tanpa salib tidak ada kemuliaan. Tanpa salib tidak ada kemuliaan, ya. Karena itu saudara, mari kita minta anugerah pada saat ini. Hidup kita selalu punya penundukan diri terhadap kehendak Allah, punya submission terhadap kehendak Allah. Walaupun kita menderita, namun percayalah, semua penderitaan yang kita alami itu, jika kita bandingkan dengan kemuliaan yang kekal, tidak ada apa-apanya. Ya, kiranya Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati, mendengar firman ini dan melakukannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kita berdoa lebih dahulu. Allah Roh Kudus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk melakukan kehendak Allah. Dan untuk melakukan kehendak Allah itu kami harus rela menyangkal diri dan pikul salib. Dan itu artinya buat kami menderita. Namun kalau penderitaan itu akibat kehendak Allah, kami bersyukur itu membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan yang berakhir di dalam langit baru, bumi baru. Karena itu Tuhan, mari ajarkan kepada kami agar sisa umur kami ini tidak kami habiskan untuk kembali kepada keinginan-keinginan dosa, hidup yang lama, keinginan-keinginan yang memberontak kepada kehendak Allah. Namun dengan anugerah dan kekuatan-Mu, mampukan kami untuk menghabiskan sisa waktu, sisa hidup kami untuk kehendak Allah yang sempurna. Lewat perjamuan kudus yang mau sebentar kami nikmati ini, ajar kami kembali bahwa hidup kami sesungguhnya adalah milik Kristus, di mana Yesus sudah mati di kayu salib demi menebus seluruh dosa kami dan membawa kami untuk diberi anugerah, yaitu hidup kekal, dan menyadarkan kami bahwa hidup kami adalah bukan milik kami sendiri. Betapa kalau kami sadar hidup kami bukan milik kami sendiri, kami harus mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, harus submission, tunduk pada kehendak Allah. Kami terima anugerah perjamuan ini dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara persiapkan perjamuan kudus saudara masing-masing di rumah, dan kita akan terima perjamuan kudus dengan hati yang layak di hadapan Tuhan. Sebab tanpa sikap yang layak, maka firman Tuhan berkata kita mendapat hal-hal yang tidak baik, ya. Bahkan firman Tuhan juga berkata tidak sedikit yang sakit, bahkan ada yang meninggal karena tidak hormat kepada perjamuan kudus. Nah, saudara, mari siapkan seluruh perjamuan saudara di rumah masing-masing. Yang pertama-tama, ujilah hati saudara masing-masing, ya. Setelah itu di hadapan Tuhan, mari saudara memegang roti, ya, di sebelah kanan, dan angkatlah tinggi-tinggi, dan mari dengarkanlah firman Tuhan, agar setiap firman ini saudara aminkan, bahwa saudara terhisap di dalam anugerah perjanjian kekal dengan keselamatan Tuhan Yesus dalam firman ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sambil mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan, kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Mari yang kedua, angkat cawan saudara sebelah kanan tinggi-tinggi sambil menghayati curahan darah Tuhan di kayu salib. Inilah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sambil mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan di dalam nama Yesus.
Mari saudaraku kita berdoa sekali lagi. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang membawa kami kembali menyadari betapa kasih-Mu besar buat kami. Engkau rela menggantikan hukuman buat kami. Kamilah yang harus dihukum, namun Kau menggantikannya. Bahkan Kau menebus seluruh harga dosa kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami bersyukur kami menjadi milik Tuhan. Sekali lagi atas firman sudah kami dengar. Ajar kami dengan kekuatan Roh Kudus untuk memahami firman ini, dan oleh anugerah-Mu ajar kami untuk menghabiskan sisa umur kami dengan cara melakukan kehendak-Mu, dengan cara submission, tunduk pada kehendak-Mu, sekalipun kami harus menyangkal diri dan pikul salib dan menderita demi kehendak Allah. Kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu kami sampai garis finish dengan baik, dan didapati Tuhan layak untuk menerima langit baru, bumi baru. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah mengikutinya, kiranya berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu, tidak hanya berkat secara rohani, namun berkat secara jasmani. Tuhan memelihara sedemikian rupa dalam masa sulit ini. Tuhan terus mencurahkan kasih karunia-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Yang banyak penderitaan hari ini, Tuhan berikan kekuatan. Yang mungkin sakit, Tuhan juga sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan yang ada banyak pergumulan lainnya, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus, sudah kami terima berkat-Mu dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, diberkatilah saudara semuanya. Diberkati dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terus memberkati kita, menyertai kita dari saat ini sampai Dia datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur sudah mengikuti semuanya dengan rendah hati, kalian sudah diberkati, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan yang sama. Sampai jumpa dan shalom.